Oke, di video kali ini kita akan lakukan proses packing unit yang akan kita kirim ke Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan ya, menggunakan kurir ID Express ya, dengan nomor resi IDS 9002662441434. Terima kasih banyak atas orderannya di Shopee kami Platinum City atas satu buah unit Sony Xperia 1 varian Wi-Fi FP off warna biru ya, dengan minus speaker atas sember ya, speaker atas sember sedikit, untuk speaker bawahnya aman normal ya. Nanti kita cek ya, kita cek sekali lagi di mana kita perlihatkan di mana minusnya ya. Harganya Rp1.500.000. Oke, nanti karena ini kemarin ya checkoutnya di Wi-Fi FP off Legend wajar ya, harga 1.600.000. kemudian kami tawarkan opsi yang lain ya, karena yang di order kebetulan stoknya kosong, kami tawarkan opsi yang lain. Dan alhamdulillah sudah deal ya, sudah deal dengan handphone yang akan kita kirim, yaitu Sony Xperia 1 varian Wi-Fi FP nya off, kemudian mulus, kemudian ada minus sedikit di speaker atas sember ya, kemudian tapi speaker bawahnya masih jernih. Nanti kita review ya secara detail ya. Tapi sebelum kita review ya, kita akan jelaskan dulu kelengkapannya. Yang pertama, kelengkapannya sesuai dengan deskripsi tentu saja adalah HP plus bonus, dimana bonusnya adalah softcase ya, bisa softcase baru, bisa softcase bekas, tergantung stok yang ada. Jika stok kosong maka akan dikirim unit only atau HP saja. Membeli dianggap setuju dengan ketentuan ini, begitu ya. Dan alhamdulillah pada pengiriman kali ini kita ada stok softcase ya, ada stok softcase baru juga. Ini untuk Xperia 1 ya. Jadi untuk kelengkapannya kami kirim HP, kemudian kita kasih bonus softcase, itu untuk kelengkapannya. Kemudian yang kedua kita lanjut review fisiknya ya. Untuk fisik bagian atas kita perlihatkan ya, kita untuk LCD bagian atas tidak ada yang retak ya, secara fisik tidak ada yang retak, tidak ada yang gumpal ya, utuh. Kami videokan secara detail ya, apalagi ini dikirim ke luar Jawa ya, di Kalimantan Selatan. Meskipun sudah kita ikutkan asuransi ya, tetap kita videokan secara detail untuk bukti-bukti jika ada sesuatu yang tidak diinginkan terjadi ya, seperti itu. Bisa dilihat untuk kaca kamera depan, mohon maaf untuk kaca LCD depan ya aman ya, LCD depan aman secara fisik. Kemudian untuk fisik bagian belakang ya, backdoornya juga masih utuh, kaca kamera juga tidak ada yang retak ya, seperti ini. Oke, backdoornya juga ori Docomo ya. Fisik kita jamin aman ya. Kemudian untuk fisik bagian samping atau bezel bagian samping, kamera kita agak geser sedikit ya, sebentar, seperti ini ya. Masih lumayan mulus ya, sekitar 95%. Untuk tombol masih berfungsi semua, tombol shutter kamera, tombol power on off, kemudian tombol volume masih berfungsi. Yang tidak berfungsi ini ya, sensor sidik jari tidak berfungsi, seperti itu. Kemudian untuk fisik bagian atas saya kira juga masih mulus. Ini tempat micro SD dan SIM card ya. Memori internalnya 64 GB, jika dirasa kurang bisa dikasih micro SD. Saya pernah coba sampai 128 GB ya, tetapi saya yakin ini lebih dari itu ya, bisa 256 GB saya kira juga masih bisa, asalkan beli yang original, beli di Shopee ya. Kalau online beli di official store ya, baik itu vegan ataupun Sandisk. Jangan beli yang di selain official store, karena banyak ribuan produk KW ya untuk memory card. Kemudian untuk fisik bagian samping sini saya kira juga masih lumayan mulus ya, untuk bezel bagian samping. Kemudian untuk fisik bagian bawah saya kira juga masih lumayan mulus gitu ya, seperti itu kondisinya.
Kemudian kita masuk ke pengetesan beberapa fungsi produk ya. Kita setting gestur dulu aja ya biar lebih enak. Yang pertama kita masuk serve. Yang pertama kita tunjukkan nomor emailnya dulu. Ini nomor emailnya ya, 3529391016194887. Tentang ponsel bawah sendiri ya, juga sama ya, nomor email sama, kemudian modelnya SO03L. Ini adalah Xperia 1 versi Jepang ya, atau Docomo, dengan Androidnya versi 11 gitu ya. Kita masuk ke service test dulu ya. Yang pertama kita cek dulu untuk touchscreen. Kita pastikan semua bagian layar bisa disentuh dengan aman ya. Sambil kita cek touchscreen ya, kita mau kasih 3 tips penting ya bagi para pengguna HP Sony. Yang pertama, ketika bepergian jangan dimasukkan ke celana yang ketat seperti celana jeans. Kenapa? Ditakutkan ketika kita jongkok ataupun duduk ya, akan kepelenet gitu ya. Jika kepelenet maka bisa terjadi masalah pada LCD, bisa timbul garis pada LCD, bisa timbul shadow pada LCD seperti itu. Kemudian ketika tidur jangan diletakkan di tempat tidur, atau letakkanlah di atas meja atau jauhkanlah dari tempat tidur. Karena apa? Ditakutkan ketika tidur ya, jika diletakkan sambil di tempat tidur, ditakutkan tertindih ya, tidak sengaja tertindih ketika tidur. Ketika itu terjadi ya, maka ditakutkan terjadi kerusakan pada LCD, bisa terjadi mati pada LCD, bisa terjadi garis pada LCD dan sebagainya, seperti itu. Jadi ketika tidur letakkan atau jauhkan dari tempat tidur. Kemudian tips penting yang kedua adalah jangan sampai overcharging ya. Jangan sampai dicas selama berjam-jam ya, dicas seperlunya. Misalkan 1,5 jam atau 2 jam penuh, segera cabut ya. Jangan sampai dicas sambil tidur, malam dicas, pagi baru dicabut. Itu sangat-sangat tidak direkomendasikan. Karena jika terjadi seperti itu, bisa jadi nanti kemungkinan ada konslet pada baterai ataupun bisa konslet pada mesin CPU ya, sehingga bisa mengakibatkan HP mati total atau matot seperti itu ya. Itu yang kedua. Tips yang ketiga atau yang terakhir bagi pengguna Sony adalah jangan sampai overheat ya, atau over panas ketika HP digunakan game berjam-jam ya, tentu, atau live streaming berjam-jam, tentu HP akan cepat panas ya. Jika terjadi seperti itu, hentikan pemakaian, hentikan sebentar. Ketika HP sudah dingin ya, suhu normal, bisa dipakai lanjut lagi. Tips dari kami ya untuk mengatasi hal itu ya, bisa membelikan cooler ya, atau pendingin yang biasanya ditempelkan di belakang sini ya, pendinginnya. Banyak di Shopee juga banyak, harganya mulai dari 50.000 sampai 100.000, banyak ya. Fungsinya untuk mendinginkan HP ya, biar tidak overheat. Nanti dengan dipasangi cooler ya, HP akan lebih tahan lama ya, lebih tahan lama dengan suhu yang relatif stabil seperti itu. Karena apa? Jika terjadi overheat ya, atau over panas, bisa timbul masalah, ditakutkan bisa timbul masalah pada LCD ya, bisa muncul garis, kemudian shadow, kemudian bisa terjadi konslet pada mesin atau CPU, bisa mengakibatkan mati total, juga bisa. Jadi itu adalah 3 tips penting dari kami ya. Kita lanjutkan untuk proses pengecekan touchscreen ya, seperti ini. Oke, saya kira cukup ya untuk pengecekan touchscreen. Semua bagian bisa disentuh dengan lancar. Oke, kita lanjut untuk pengecekan LCD ya. Pengecekan LCD atau display. Kita tunjukkan warna putih ya, aman, putih bersih, tidak ada shadow, bercak ataupun tompel ataupun penyakit LCD lainnya. Kemudian ini warna abu-abu ya, juga aman. Ini warna gelap, pekat ya. Ini warna merah juga pekat. Warna hijaunya sempurna, warna birunya juga masih oke. Kemudian ini video gradasi ya, juga masih oke ya warnanya.
kemudian ini garis tidak ada yang putus, kemudian ini gradasi diam ya, foto gradasi juga aman, kemudian kembali ke warna putih. Kita yakin, kita jamin aman. Kita lanjut ke LED notifikasi ya. Perhatikan pojok kiri atas ya, lampu kedip-kedip menyala ya, lampu LED notifikasi menyala. Kemudian kita lanjut ke speaker ya. Ini speakernya minusnya speaker atas atau speaker lift ya. Kita dengarkan dulu untuk speaker seluruhnya, baik speaker atas ataupun bawah berbunyi, bunyinya seperti ini. Oke, terdengar normal ya jika bersamaan. Kemudian kita cek satu persatu ya, speaker atas dulu, speaker lift. Nah ini, jadi speaker atas suaranya sember ya. Oke, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke speaker bawah ya, speaker bawah kita normal. Oke, sekali lagi. Oke, itu speaker bawah ya. Kalau speaker atas sember seperti ini. Kalau bunyi bersamaan, saya kira kalau bunyi bersamaan antara speaker atas dan bawah, suaranya masih enak didengar ya. Ini harganya kita kasih potongan, harganya kita kasih potongan. Kalau WiFi FP off mulus seperti ini bisanya kita jual 1.700.000 ya, tetapi kali ini karena ada minus sedikit di speaker atas, kita kasih potongan jadi harganya 1.500.000 rupiah. Kemudian kita lanjut ke mikrofon ya, ke mikrofon bawah dulu ya. Mikrofon ada dua, kita cek mikrofon utama, mikrofon bawah dulu. Halo, tes mikrofon bawah, cek 1 2 3 4, cek 1. Halo, tes mikrofon bawah, cek 1 2 3 4, cek 1. Oke, kedengaran. Kita cek mikrofon atas. Halo, cek mikrofon atas 1 2 3, cek 1 2 3. Halo, cek mikrofon atas 1 2 3, cek 1 2 3. Oke ya, mikrofon bawah dan atas aman. Kita lanjut ke kamera ya. Kita kamera belakang dulu ya, main kamera atau kamera utama. Oke, berfungsi dengan baik. Kemudian lensa kedua, kamera belakang, ini lensa zoom. Oke, berfungsi dengan baik ya. Kemudian kita lanjut ke kamera 3, ini lensa ultrawide ya. Ultrawide juga berfungsi dengan baik. Kemudian lanjut ke kamera depan. Kamera depan juga masih oke. Kemudian kita lanjut ke lampu flash ya. Lampu flash juga masih oke. Kemudian kita lanjut ke sensor kompas. Angkanya bergerak ya. Kemudian kita lanjut ke sensor accelerometer. Kemudian kita lanjut ke giroskop. Kubusnya juga bergerak. Kemudian kita lanjut ke sensor cahaya. Angkanya berubah ya, sesuai dengan jumlah cahaya yang masuk. Kita lanjut ke sensor proximity. Ya, bisa on off ya proximity-nya otomatis. Kemudian kita lanjut ke baterai. Untuk baterainya juga masih hijau ya, baterainya masih hijau. Kemudian karena ini sensor stick jaringnya off ya, kita skip. Kita lanjut ke sensor yang terakhir, yaitu sensor NFC. Kita cek, kita masukkan dulu NFC nya. Ya, NFC sudah nyala ya, sudah kita install aplikasi cek saldo. Ini NFC aktif. Kita scan kartu e-tol milik saya ya, tinggal tempelkan di belakang.
Oke, bisa membaca e-tol atau e-money dari Bank Mandiri ini ya. Oke, seperti ini. Oke, saya kira sudah cukup ya untuk reviewnya. Sekarang kita masuk ke proses packing. Sebelum kita packing, kita akan matikan HP-nya terlebih dahulu. Kita akan lakukan dengan double packing ya. Jadi kita masukkan ke ini bekas laundry ya, bekas cairan laundry. Ini sangat tebal. Nanti kita masukkan sini dan kita masukkan ke kardus. Jadi kita double packing biar lebih aman di pengiriman ya. Mengingat kita kirim ke luar Jawa ya. Oke. Ya, terima kasih banyak atas orderannya ya.